Shalom, selamat pagi. Sate pagi hari ini bertemakan titik balik. Firman Tuhan terambil dari Matius pasal 20 ayat 16. Demikianlah orang yang terakhir akan menjadi yang terdahulu, dan yang terdahulu akan menjadi yang terakhir. Pada suatu hari, Yesus menceritakan perumpamaan tentang pemilik kebun anggur yang pergi keluar mencari pekerja untuk kebun anggurnya. Ada yang mulai bekerja dari pagi buta sampai malam. Ada pula yang dari siang sampai malam. Bahkan ada pula yang baru bekerja 1 jam yang lalu sebelum tiba saat pembayaran upah. 1 dinar diberikan secara merata kepada semua pekerjanya. Maka bersungut-sungutlah mereka yang telah bekerja keras dan lebih lama dari pekerja yang terakhir. Mereka lupa surat perjanjian yang termeterai antara mereka dengan tuannya dengan pernyataan 1 dinar per hari. Yesus mengakhiri kisah ini dengan sebuah pernyataan. Demikianlah orang terakhir akan menjadi yang terdahulu, dan yang terdahulu akan menjadi yang terakhir. Seringkali kita pun memiliki pola pikir sama seperti para pekerja kebun anggur tersebut yang menitik beratkan kepada usaha dan kerja keras kita bagi Tuhan. Kita terfokus pada apa yang kita hasilkan bagi kerajaannya. Ingatlah, Rasul Paulus tidak mendapatkan rumah terbesar di dalam kerajaan surga karena 14 kitab yang dituliskannya. Reinhard Bonnke tidak akan mendapatkan mahkota termahal karena semboyannya "Less in hell and more in heaven". Smith Wigglesworth tidak dipakaikan jubah termahal karena pelayanannya yang dianggap luar biasa oleh banyak orang Kristen. Namun sebaliknya, itu karena kesetiaan mereka di dalam memenuhi panggilan Tuhan. Rasul Paulus berkata, "Mengenai diriku, darahku sudah mulai dicurahkan sebagai persembahan, dan saat kematianku sudah dekat. Aku telah mengakhiri pertandingan yang baik. Aku telah mencapai garis akhir, dan aku telah memelihara iman." 2 Timotius pasal 4 ayat 6 sampai dengan 7. Mereka hidup dan bergerak di dalam kesetiaan dan kesungguhan hati mereka untuk memenuhi panggilan Tuhan sampai pada detik akhir hidup mereka. Panggilan Tuhan di dalam hidup mereka bagaikan surat perjanjian bermeterai antara mereka dan Tuhan. Marilah kita semua yang termasuk pada golongan yang terdahulu tetap akan menjadi yang terdahulu. Artinya, tinggallah tetap di dalam setiap panggilan Tuhan dalam hidup kita. Lakukanlah dalam kesetiaan dan kesungguhan hati sampai akhir. Dan bagi kita yang masih termasuk dalam golongan yang terakhir, percepatlah langkah kita untuk menjadi yang terdahulu dengan lebih giat dan tekun dalam memahami panggilan Tuhan dan menyelesaikan di dalam hidup kita. Berdirilah pada sebuah titik balik yang akan memindahkan kita dari terakhir menjadi yang terdahulu. Dan hindarilah titik balik yang akan mendatangkan penyesalan yang paling malang ketika kita terdahulu menjadi yang terakhir. Jangan membanding-bandingkan diri kita dengan orang lain, karena masing-masing kita bertanggung jawab kepada Tuhan yang memberi pekerjaan. Amin.
Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, mampukan aku untuk setia menjalankan panggilan yang Engkau nyatakan kepadaku demi perluasan kerajaan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, aku berdoa. Amin. Suka menuturkan cerita mulia, cerita Tuhan Yesus dan cinta kasih-Nya. Suka menuturkan cerita yang benar, penawar hati rindu, pelipur terbesar. Suka menuturkan, suka memasyurkan cerita Tuhan Yesus dan cinta kasih-Nya. Suka menuturkan cerita mulia, setiap ulangi bertambah manisnya. Suka menuturkan sabdanya yang besar, dan yang belum percaya supaya mendengar. Suka menuturkan, suka memasyurkan cerita Tuhan Yesus dan cinta kasih-Nya. Suka menuturkan cerita mulia, pun bagi yang percaya tak hilang indahnya, dan nanti ku nyanyikan di sorga yang kekal. Cerita termulia yang lama ku kenal.